Mau menjawab pertanyaan dari beberapa teman tuh, kalau kita touring ke Maluku tuh biaya ongkos motornya berapa? Jadi untuk video kali ini saya akan membahas soal biaya motor aja ya, belum biaya-biaya yang lain selama kita touring. Biar lengkap, bukan hanya masalah biaya mungkin ya, tapi sebaiknya itu kalau kita ke touring ke Maluku itu bawa motor sendiri atau menyewa. Biaya pengiriman motor ke Ambon dari Jakarta, saya menggunakan jasa PT Pelni Pelayaran Indonesia. Itu kapalnya Dobon Sulu, kapal sapu jagat Jakarta Jayapura, Jakarta ke Papua, itu bolak-balik sekali jalan 8 hari, bolak-balik 16 hari. Jadi tiap 16 hari kapal itu akan tiba di satu kota. Saya pakai Pelni, pengiriman sepeda motor itu ke Ambon 2.400.000 dengan surat jalan 2.500.000. Nah, untuk membandingkan biayanya kita pakai patokan sewa motor ya. Kalau sewa motor yang jenis 150 cc itu rata-rata baik di Jakarta, Bali, Manado itu dan kota-kota lain itu mungkin sekitar 200.000 sehari sampai 250.000 tergantung kondisi sepeda motornya. Sepeda motor 250 cc rata-rata sewa per hari 500.000, ya kan? Nah, motor saya 200 cc itu ya let's say sehari 350.000 lah. Itu kalau sewa. Jadi kalau kita touring ke Ambon, di Maluku saja ya, seputaran Ambon, Saparua, Seram, pokoknya pulau-pulau yang dekat situ. Kalau 1 minggu kita touringnya itu lebih murah menyewa. 1 minggu kali 350.000 kan 2.450.000. Sementara kalau ongkos kirim itu 5 jutaan, jadi separuhnya. Tapi kalau kita touringnya 2 minggu, itu berarti sudah sama. Kita bawa sendiri atau sewa. Itu yang pertama ya. Kalau ongkos lain, ongkos ferry yang lokal itu istilahnya dari Ambon ke Seram, kemudian dari Ambon ke Pulau Buru, balik lagi ke Seram, balik lagi ke Saparua, balik lagi, itu kan sama aja, kita mau bawa atau mau sewa kan ongkos sepeda motornya sama. Dari Ambon ke Pulau Seram tuh kalau nggak salah 50.000 ya Bu ya.
Mana? Ambon ke Pulau Seram. 50.000 sekitar itu deh. 90 ya sekitar 90.000. Ambon Seram 55. 55 ya, 55.000. Jadi kalau teman-teman mau touring selama 2 minggu di seputaran Ambon, sama tuh antara sewa dan bawa motor sendiri. Untuk yang motor 200 cc ya. Kalau 250 cc lebih mahal sewa sedikit. 250 cc itu kan 500.000, kalau 2 minggu 7 juta. Sementara ongkos kirimnya sekitar 5 jutaan. Nah, kalau sewanya sepeda motor yang 150 cc, nah itu lebih murah. Kemudian kalau lanjut, artinya touringnya tidak hanya di Maluku, ya kan, kayak saya ini ke Tual. Nah, di Tual ini agak pemborosan, agak tidak efektif karena kita harus pulang pergi dari Ambon ke Tual, naik kapal, balik lagi ke Ambon lagi. Itu ongkos sepeda motornya sekali jalan 800.000 menggunakan kapal Bahtera Nusantara 2. Kapalnya memang gede, bagus. Jadi mungkin tarifnya lebih mahal. Mungkin bisa lebih murah kalau menggunakan kapal lain seperti kapal Sabu Nusantara, tol laut. Tapi saya nggak tahu apakah ada jadwalnya. Mungkin ada, harus dicek lagi. Itu lebih murah. Untuk kasus saya ke Tual 1 minggu karena harus menunggu jadwal kapal untuk kembali, tidak efektif dan biaya ongkos motornya menjadi mahal. Tapi 1.600.000 kalau kita 5 hari di Tual itu ya sama dengan ongkos sewanya kan. Itu kalau nambah ke Tual. Kemudian dari Tual saya balik ke Ambon, kemudian lanjut ke Ternate. Sebetulnya dari Ambon ke Ternate itu ongkos kirim motornya murah, 400.000. Tapi karena itu menggunakan kapal cepat, jadi sepeda motor itu harus diangkat oleh, istilah di Ambon itu buruh. Ya ini istilah mereka ya. Saya mengangkatnya itu ya tenaga inilah, tenaga apa ya, pokoknya orang yang menjual jasa untuk menaikkan dan menurunkan barang di kapal cepat. Porter. Semacam portir ya kalau di bandara kali ya. Itu waktu naik ongkosnya 200.000 di Ambon, turun 150.000 di Ternate. Jadi kena cas 750.000. Nah, sekarang kita hitung. Kalau Jakarta Ambon 2,5 juta ongkos motornya ya. Ambon Tual Ambon 1.600.000, berarti 4.100.000. Ditambah Ambon Ternate 750.000, 4.850.000. Nah, kalau di Ternate langsung pulang ke Jakarta, katakanlah ongkos kirimnya 3 juta, itu 7.850.000. Menenteng-nenteng motor itu. Nah, saya touring di Ambon, Ternate, kemudian Maluku Utara. Di Maluku Utara saya ke Ternate, Tidore, Halmahera, kemudian Morotai. Itu 1 bulan. Jadi kalau saya selama 1 bulan itu menyewa motor, seharinya 350.000, artinya itu sudah 10.500.000. Membawa motor sendiri itu jadi lebih murah. Biaya yang lain adalah persiapan sepeda motor sebelum berangkat.
Jadi sebelum berangkat, karena motor saya kilometernya sudah banyak, hampir 50.000, itu mungkin motor cukup berpengalaman, udah keliling hampir ke semua pulau-pulau besar di Indonesia, maka kilometernya banyak, 50.000. Jadi saya banyak mengganti part-part yang udah cukup lama ya, seperti coil itu saya ganti, busi, pokoknya pengapian satu set saya ganti semua. Kemudian saya kuras semua, oli rem kuras, radiator coolant kuras, kampas rem. Oh ya, kampas rem saya ganti depan belakang, dan di sini depan belakang harus diganti 1 kali lagi. Habis. Rem depan tuh hampir sampai tipis, karena di sini jalannya di Sulawesi terutama ya, di Sulawesi terutama di Sulawesi itu jalannya ekstrim, naik turun, itu rem benar-benar bekerja keras. Jadi prioritas sekali kalau touring ke Sulawesi itu rem. Itu saya ganti semua. Jadi ya mungkin juga hampir habis 1 jutaan lah. Saya nggak ngitung persis, tapi kira-kira begitu. Saya membawa spare part, serep, belt, itu saya bawa juga. Kemudian bawa ban serep, tapi ban dalam. Walaupun ban saya ban tubeless, tapi saya bawa ban dalam. Karena pernah pengalaman itu ban sobek, tubeless di remote area, wah itu udah menyerah, udah nggak bisa diapa-apain lagi. Jadi untuk darurat saya bawa ban serep, ban dalam. Cuman alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah kepake. Minum dulu. Kemudian dari Ternate ke Sulawesi. Jadi saya dari Ternate, Maluku Utara, saya masuk ke Sulawesi. Di Sulawesi ini saya touring 3 minggu. Nah, dari Ternate ke Bitung, ongkos sepeda motornya murah, 350.000. Kemudian touring saya 3 minggu. Jadi selama saya touring di Maluku Tenggara, Maluku Utara, kemudian di Sulawesi, itu saya habis waktu 7 minggu. Jadi saya perkirakan, ini saya di Makassar lagi nunggu kapal, saya perkirakan kalau sampai Jakarta nanti saya akan butuh waktu sampai 8 minggu. Kalau saya sewa motor 350.000 berapa itu? 17 jutaan sewa motornya. Kalau saya bawa motor sendiri kan berarti ongkosnya tadi 9 juta itu sampai Ternate, tambah 350.000 masuk Bitung, berarti 9.350.000. Kemudian kapal dari Makassar ke Surabaya itu 600.000. Jadi maksimal 10 juta untuk biaya sepeda motor. Kemudahan menyewa motor ya, itu di Ambon, Ternate. Kalau di Manado ada Om Glenn, itu dari Grand Prima Mandiri Motor ya, itu menyewakan Versys 250. Katanya akan menyediakan juga X-Max. Sekarang masih ada 2 Versys 250. Jadi teman-teman yang mau touring ke Sulawesi ada. Tapi kalau di Ambon, saya pernah mengontak beberapa tahun lalu pengen touring ke Ambon, tidak tersedia motor yang cukup representatif. Artinya gini, dari sisi kemudahan tuh tiap kita pindah pulau kita harus nyari rental. Nah itu nggak mudah, apalagi di pulau-pulau kecil.
Solusinya adalah jika kita mempunyai kenalan komunitas, kita bisa menghubungi komunitas tempat, minta tolong untuk dicarikan sewaan. Dan yang terakhir adalah soal pride. Ini kebanggaan petouring, kebanggaan orang-orang yang mempunyai hobi touring itu, bisa membawa motornya sendiri, bisa foto dengan motornya sendiri di suatu tempat yang Instagramable, Facebookable. Itu beda. Jadi ada rasa mungkin kepuasan ya, bahkan orang-orang tertentu mungkin kebanggaan jika bisa berfoto, bisa menempuh perjalanan dengan motor sendiri. Nah, ada yang mempunyai kepuasan batin. Ya, orang ini sah-sah saja. Setiap orang mempunyai alasan sendiri untuk menjalani hobi ini. Jadi kesimpulannya adalah, satu, makin lama touring, bawa motor sendiri itu makin murah. Apalagi di Maluku Tenggara, Maluku Tengah yang terdiri dari pulau-pulau kecil, itu juga lebih mudah. Karena kita tidak mungkin masuk tiap pulau nyari rentalan motor, pindah pulau nyari rentalan motor lagi, itu butuh waktu tersendiri. Kemudian dari sisi keamanan, itu kita nggak tahu kemampuan sepeda motor rental kita kan, atau mungkin kehandalannya mungkin kita nggak tahu apakah nanti tiba-tiba mogok atau enggak. Kalau motor sendiri itu kita lebih percaya diri. Nah, yang terakhir adalah soal kepuasan. Jelas lebih puas buat orang-orang macam kita ya, untuk bisa membawa motor sendiri masuk ke daerah-daerah tertentu, bebas ke sana kemari, dan juga nggak ngitung. Yang paling penting nggak ngitung, ini harus segera balikin motor nih, kalau makin lama sewanya makin mahal. Oke teman-teman, itu kira-kira pengalaman saya untuk membawa motor ke Ambon, ke Maluku. Besok saya buatkan cerita yang lain, itu kira-kira kalau kita bawa motor sendiri itu motor jenis apa yang paling cocok untuk touring di seputaran Maluku dan Sulawesi. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi.